Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menulis seseorang itu tertimpa satu musibah, maka seluruh makhluk ini bersekutu, bersinergi, rapat, simposium, mencari solusi, maka tidak akan bisa mencegah musibah terhadap manusia yang Allah telah kehendaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita patut semakin bersyukur atas keadaan yang kita alami dari hari ke hari, karena tidak ada satu hari pun yang tidak Allah tambahkan kenikmatan bagi kita. Kebanyakan kenikmatan itu yang tidak kita pahami sebagai kenikmatan, karena kebanyakan di antara kita menilai kenikmatan itu hanya dari sisi perolehan materi, apakah uang, apakah macam-macam. Tetapi justru kenikmatan yang sangat-sangat besar, berharga, yang bernilai mulia di dunia dan akhirat, yang sering-sering luput dari kesadaran kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Termasuk kenikmatan kita bisa beramal soleh, bisa berupaya istiqomah sholat berjamaah seperti ini. Maka rasa syukur kita luapkan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sekedar menggugurkan kewajiban untuk kita bersyukur, karena kalau kita tidak bersyukur diancam, maka bersyukur itu hukumnya fardu ain. Selain untuk menggugurkan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambil berharap dari upaya syukur kita itu, berharap dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tambahan-tambahan kenikmatan. Itulah hakikat amal ibadah kita ini, harus berdasarkan khauf atau takut dan razak, yakni berharap. Kita bersyukur atas dasar kita takut kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, kita akan Allah azab. Inna azabila syadid. Dan di saat yang sama kita bermohon, berharap razak ini, agar yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini, Allah menunaikan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Maka mudah-mudahan dari rasa syukur yang baik kita ucapkan melalui lisan, kita ungkapkan melalui kesadaran hati, maupun kita implementasikan bil jawarih dengan
anggota badan kita, dengan amal kita, maka mudah-mudahan kesyukuran yang kita lakukan ini semakin Allah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Termasuk kita rutin kajian Sabtu pagi, Sabtu subuh di musola ini dalam rangka kita bersyukur bil amal, bersyukur dengan perbuatan baik tentunya, yakni ta'lim, thalabul ilm, bermajlis ilmu di musola ini. Mudah-mudahan Allah akui sebagai amal yang Allah terima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan setiap sholat kita, pasti bersolawat kita, tapi juga harus kita hadirkan kesadaran bahwa solawat kita itu dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena solawat itu adalah perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah serta para malaikat bersolawat atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada untuk junjungan Nabi Muhammad, untuk beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan solawat, menggugurkan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat. Selebihnya kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali atas bersolawat itu maka kita berharap, kita rozak, kita berharap sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, man shola sholatan wahidan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat untuk kita 10 kali. Ini setiap amal kita memang harus kita landasi itu tadi, khauf dan rozak. Kita sudah berada di hadis yang ketiga kemarin, kita sudah selesaikan di bab muraqabah ini. Kita sudah kupas dalam 2 kali muwajahah kemarin, di mana sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah membonceng beliau, kemudian sambil diwejang, dinasihati banyak-banyak. Sudah kita ungkap itu, kita akan memasuki hadis yang berikutnya 63, tapi sebagai review dari kesimpulan atau inti faedah dari hadis yang 62 kemarin adalah kita layak berhati-hati di dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian memantau kita. Kita layak berhati-hati, berhati-hati. Dan pemantauan Allah itu meliputi sesuatu yang sangat lembut, karena Allah itu maha lembut. Allahu al-Latif, itu maha lembut, sehingga daya jangkau pengetahuan atau pantauan Allah terhadap setiap makhluk itu adalah meliputi pantauan yang di dalam hati, pantauan yang diucapkan, pantauan yang dikerjakan. Jadi kalaupun kita berpikir atau kerentek hati, ini kita jaga kerentek hati kita adalah kerentek hati yang baik. Suara hati kita atur menjadi suara hati yang baik, karena meskipun tidak terucap, perasaan hati ini bisa menimbulkan dosa. Bahwasanya prasangka, dzon, suudzon. Suudzon itu berburuk sangka. Berburuk sangka itu bukan lisan tetapi perbuatan hati. Dan buruk sangka itu, dzon itu adalah bagian dari dosa. Ini salah satu celah kenapa kita harus menjaga hati kita, karena hati kita itu terpantau oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. A'lamu, bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penerangan pada kita dalam surat Al-Baqarah itu, a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku mengetahui segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi. Ya, ini sudah sangat luas sebenarnya. Tapi dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memperjelas, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku juga mengetahui sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam hati, atau sesuatu yang engkau utarakan atau engkau lahirkan. Ini konteksnya dengan para malaikat itu, Pak. Bahwa malaikat itu ketika Allah hendak menyampaikan pada para malaikat, hendak menciptakan atau menjadikan manusia itu khalifah, lalu malaikat rame-rame protes itu. Protes, kenapa kok manusia ya Rob? Manusia itu sering menumpahkan darah, manusia itu begini, membuat kerusakan gitu. Nah, ini kemudian Allah menyangkal atau menjawab protesnya para malaikat itu, a'lamu ma'alamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini satu bentuk dalil bahwa kenapa kita harus menjaga hati kita. Karena hati kita tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada perbuatan hati yang haram yang mendatangkan dosa, dan ada perbuatan hati yang mendatangkan pahala atau kebaikan. Nah, ini kita harus atur. Demikian juga gerik panca indera kita. Gerik panca indera kita itu benar-benar terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu qa'inata a'yun. Tempo hari sudah kita. Aku mengetahui kecurangan atau kerlingan mata. Maksud dari kerlingan mata, kecurangan mata itu ya kerlingan, ngelirik. Sebenarnya saya melihat ke depan, tapi diam-diam saya itu ngelirik ke samping. Itu Allah tahu. Allah tahu. Atau kalau pas wudhu, kita pas puasa, gak ada orang tahu tuh umur korupsi dikit gitu. Itu Allah tahu gitu. Allah tahu. Jadi tidak hanya hati, ya, jangankan panca indera kita yang melakukan penyimpangan, ya, bahkan yang tidak diungkap oleh hati pun Allah tahu. Ini kesimpulan faedah yang pertama dari hadis yang ke-62 kemarin. Kemudian kesimpulan faedah yang kedua adalah setelah kita mempelajari, maka kita tarik satu konklusi atau kesimpulan bahwasanya dengan memahami hadis itu yang kemarin, kita jadi bisa tenang karena Allah sudah sedemikian menjamin dari seluruh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita laksanakan, bahwasanya apabila kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Apabila kita menjaga hak-hak Allah untuk kita sembah, melaksanakan pensyariatan itu, maka Allah akan ada di hadapan kita, membimbing langkah-langkah kita. Sedemikian jaminan-jaminan Allah tertuang di dalam hadis itu, bahwa apabila seluruh makhluk ini dari yang awal diciptakan sampai kelak akhir diciptakan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, bersatu padu ingin menimpakan suatu musibah atau kemudorotan, tetapi apabila Allah memang tidak menulis atau menulis untuk terhindar dari kemudorotan, maka persekutuan seluruh makhluk itu akan tidak bisa menimpa. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menulis atau mentakdirkan seseorang itu tertimpa satu musibah, maka seluruh makhluk ini bersekutu, bersinergi, rapat, simposium, mencari solusi, maka tidak akan bisa mencegah musibah terhadap
manusia yang Allah telah kehendaki itu. Maka kemudian dari berbagai poin-poin nasihat atau wejangan Nabi kepada Ibnu Abbas kemarin itu telah kita telaah, telah kita pelajari, maka kita menjadi bisa tenang bahwasanya apa rezeki manusia, sekali lagi kita sampaikan, diantaranya itu rezeki manusia dari lahir sampai meninggal ini sudah paket. Si fulan 1 miliar. Kalau belum dapat 1 miliar, si fulan ini tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 miliar ini sudah akan pasti masuk kantong si fulan. Cuman kemudian Allah memberikan kelonggaran pilihan, 1 miliar ini mau diambil, mau dijemput dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram. Itu. Nah, ketika kita mendengar ini, Pak, mendengar ketentuan ini, mana contoh kemarin Sayyidina Ali kedatangan peminta-minta, Imam Ali ingat punya uang 4 dirham di belakang, dicari. Nah, karena nyarinya kelamaan, lupa-lupa ingat tempatnya, orang yang berdiri di depan pintu tadi itu melihat pelana kuda, tali kekang kuda itu, pakaian kuda, diambil, dibawa pergi, dicuri. Nah, kemudian setelah Imam Ali ketemu uangnya, kemudian keluar, loh kok sudah nggak ada. Kemudian ketahuan ini pelananya hilang. Nah, kemudian Imam Ali nyuruh rewangnya, nyuruh pembantunya untuk ya sudah beli aja lagi, sudah hilang ya sudah, berarti emang bukan rezeki kita. Beli ke pasar, ya yang speknya yang seperti itulah, karena kudanya kan segini ya, jadi besarnya, ukurannya ya kurang lebih segitulah. Akhirnya berangkat Pak, bawa uang 4 dinar ke pasar. Nah, setelah di pasar nyari, ketemu beli barang yang diinginkan, ternyata harganya 4 dinar. Nah, qadarullah, ternyata yang dibeli tadi itu adalah orang yang nyuri tadi. Jadi yang dibeli itu pelananya Imam Ali sendiri. Dia bawalah pulang, cocok. Maksudnya apa? 4 dinar tadi itu memang sudah jatahnya orang tadi. Cuman masalahnya orang tadi itu memilih untuk tidak bersabar, memilih untuk menempuh jalan yang haram, sehingga 4 dinar yang diperoleh itu menjadi haram karena statusnya adalah menjual barang curian. Coba bersabar sebentar tadi, sama-sama tetap 4 dinar masuk kantong, tapi statusnya adalah harta yang halal. Oh, ini pelajaran besar buat kita. Kita layak hidup kita itu jadi tenang sekarang. Mbok masyo kita mau curang, mau korupsi, mau nipu orang itu ya, toh rezeki kita juga ya kita dapat ya segitu. Artinya apa? Kalau tidak dengan curang saja, kalau tidak dengan berbuat yang haram saja kita akan juga dapat segitu, kenapa kita harus ngoyo-ngoyo curang? Itu. Cuman masalahnya mungkin beda. Kalau kita tidak curang, kalau tidak korupsi, tidak nipu orang, maka percepatan mendapat 1 miliar tadi itu mungkin agak lama, Pak. Agak lama, kurun waktunya mungkin gradual ya, normal, kita dagang, dapat untung 100-200 ribu. Tapi kalau mau ngerampok atau korupsi, langsung dapat 1 miliar. Tapi ingat, 1 miliar itu memang sudah jatah selama hidup. Jangan-jangan dan pasti kalau sudah jatahnya 1 miliar kemudian dia gigi mongso. Napa Pak gigi mongso nih Pak? Kesusu. Dia nggak sabar, ingin secepatnya dapat 1 miliar, dia ke toko emas di Mimbaan, pasar Mimbaan, ngerampok Pak. 1 miliar dapat Pak, dapat. Tapi karena sudah rezekinya sudah segitu, maka hidupnya akan secepatnya diselesaikan oleh Allah karena jatah rezekinya sudah habis. Ya mungkin terus dicari polisi, ketemu polisi dia lari karena diperingatkan tembak peringatan tidak tunduk, ditembak oleh polisi, mati. Coba kalau tidak usah ngerampok,
kerja yang benar, bertani, berdagang yang benar, 1 miliar tidak akan seketika dapat. Tapi itu ya karena nggak dapat, karena belum 1 miliar, ya jatah hidupnya masih panjang. Ini kita pahami ini sehingga hidup kita tenang, Pak. Ya sudah, kalau dengan cara yang halal saja rezeki kita juga akan segitu, kenapa kita harus berbuat yang haram, ngoyo-ngoyo gigi mongso dengan berbuat yang haram ini. Jadi hadis yang kemarin itu mengantarkan kita pelajaran 2 hal. Kita berhati-hati di dalam melangkah dalam hidup ini, karena Allah memantau dan Allah akan memberikan sanksi apabila kita melanggar. Dan yang kedua, kita menjadi sangat tenang hidup kita karena sedemikian jaminan-jaminan Allah itu melingkupi kita.